Oke, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam program Pagi Menyapa Haji Purworejo bersama saya, Radiana Saputra. Nah Bapak Ibu, kita akan menghayati satu hal. Sekarang kita sedang ada di zaman yang serba online, serba internet. Dengan satu genggaman saja di tangan, kita sudah bisa pergi kemana saja. Dengan satu klik, kita bisa membeli apapun tanpa harus pergi. Lalu begitu juga dengan ketika kita punya saudara atau sanak saudara di tempat yang jauh, kita juga sudah bisa berjumpa secara virtual. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Hidup kita sudah cukup bergantung dengan handphone, internet, dan sosial media. Nah, di sisi lain, dalam satu klik kita juga bisa membuat musuh dengan mudah. Dengan satu scroll, kita dengan bisa sangat mudah tersinggung oleh mungkin story orang lain, di WhatsApp mungkin, di Facebook, di Instagram, atau di TikTok. Dengan satu story pun kita juga bisa menjadikan hidup seseorang dirugikan. Atau bahkan mungkin kita sendiri juga bisa rugi ketika kita salah klik gitu misalnya. Nah, artinya internet dan sosial media adalah sebuah keniscayaan, sebuah perkembangan zaman yang tidak bisa kita tolak. Lantas, tentu saja kita yang harus bersikap dengan benar terhadap perkembangan ini. Kita tidak bisa menolaknya. Maka, saya mengajak Bapak Ibu di pagi hari ini untuk mengandaikan atau merenungkan sebuah tema. What will Jesus post? Atau kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira apa ya yang akan Yesus posting? Nah, mari kita membuka Alkitab kita di Roma 12 ayat yang ke-18 sebagai panduan sebelum kita melanjutkan. Roma 12 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Demikianlah firman Tuhan dari Roma, Bapak Ibu. Nah, dari sini saya mengajak Bapak Ibu untuk berandai-andai ya di pagi hari ini begitu. Jika sosial media sudah ada di zaman Yesus, kira-kira apa ya yang akan Yesus posting di sosial media? Kalau Yesus dulu sudah punya Facebook gitu misalnya, atau WhatsApp gitu. Kira-kira apa ya yang akan diposting? Mari kita mengandai-andai. Meskipun hanya bisa berandai-andai Bapak Ibu, jika kita membaca Alkitab dan kita merasa mengenal Yesus, dengan sungguh kita bisa memperkirakan kira-kira apa yang akan Yesus posting. Kalau kita sudah sering mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab, sebenarnya kita sudah tahu karakter Yesus. Nah, setidaknya saya menemukan 3 hal dari bahan yang saya baca. 3 hal ini yang kira-kira akan dilakukan Yesus ketika di zaman Yesus sudah ada sosial media. Yang pertama, Yesus tidak akan mengomentari semua orang atau semua hal. Yesus tidak akan mudah mengomentari. Mengapa bisa begitu? Mari kita ingat, tidak semua perkataan orang Farisi ditanggapi oleh Yesus. Padahal kita tahu ya seberapa berisik orang Farisi ini. Seberapa mereka merasa sangat benar mengetahui firman Tuhan. Sehingga seringkali mencoba Yesus dengan kitab-kitabnya, dengan pemahamannya. Misalnya lagi, di Markus, Yesus juga mengatakan, mengajak muridnya untuk mengebaskan debu di kota-kota yang menolak Injil. Yang artinya ketika menyampaikan Injil lalu ditolak, ya sudah, tidak apa-apa. Artinya ada komentar yang tidak perlu dibalas jika itu berisi penguatan atau hal-hal negatif misalnya, tidak perlu digubris begitu. Atau misalnya tidak perlu dibalas
Jika ada satu hal yang menyakitkan, biarkan saja supaya tidak memperkeruh suasana misalnya. Sepertinya Yesus melakukan itu jika dia punya sosial media. Lalu yang kedua, Yesus tidak akan terjebak dengan kubu-kubuan. Misalnya ya kita baru saja melewati masa-masa politik ya Bapak Ibu. Dalam kancah politik tidak akan ada kubu-kubuan tentang orang yang menjadi favorit kita misalnya, atau membalas gosip-gosip belaka, memihak satu orang, memihak orang lain gitu ya. Meskipun kita tahu Yesus juga punya sikap yang tegas terhadap pemerintahan yang lalim yang waktu itu dipimpin oleh Herodes. Tapi ketika Yesus sudah punya sikap yang tepat, Yesus tidak mudah tergiring opininya dan tidak panas ketika berusaha ditarik dalam perdebatan tentang pajak yang ada di Markus 12 ayat 17. Tidak muncul perdebatan panas, saling menyalahkan. Tidak saling menyalahkan kubu yang sana, tidak membenarkan kubunya sendiri. Yesus hanya berbicara tentang kebenaran. Tidak mudah berbicara tentang banyak hal yang tidak penting. Lalu yang ketiga, jelas Yesus akan memposting sesuatu yang membawa kemuliaan bagi Bapaknya. Saya juga yakin, dan Bapak Ibu juga pasti akan yakin, dia akan memposting sesuatu yang membuat kita adem. Ketika membaca, membuat kita ayem. Bukan hal yang mengarah ke hal yang negatif. Nah, hal ini tentu saja bukan berarti kita hanya boleh posting ayat-ayatnya saja begitu ya. Hanya boleh memposting kata-kata motivasi. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi hati-hati ketika kita memposting hal yang membuat kita terjebak kepada pemikiran agar orang lain melihat kita baik. Bukan malah melihat Yesus dalam hidup postingan kita. Jadi tidak apa posting kata-kata atau ayat-ayat begitu ya, tetapi tetap bertujuan supaya Yesus sendiri yang menjadi inti dari postingan kita. Jangan sampai kita terjebak pada pemikiran agar orang lain melihat kita baik dengan postingan kita. Intinya tetap Yesus yang menjadi pusat. Nah, Bapak Ibu, melalui firman pagi ini kita sudah belajar bahwa semua hal yang ada di genggaman kita tergantung kita menggunakannya seperti apa. Seperti ayat yang sudah kita baca tadi. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan pagi ini kita mendapatkan firman yang baik, dan marilah kita melakukan firman ini. Dimulai mungkin dengan membagikan link ini kepada sanak saudara kita. Dan memulai dengan memberi semangat pada netizen-netizen di kotak dunia maya ini. Maka mari kita berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah untuk memulai hari ini dengan baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami. Engkau telah mengizinkan kami menghirup nafas dengan keadaan yang baik, bugar. Dan juga mengucap syukur Tuhan, Engkau telah memberikan firman melalui YouTube ini. Kami mengucap syukur Engkau telah memberikan teknologi sehingga memudahkan kami untuk belajar akan firman-Mu, belajar akan kehendak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau juga mampukan kami dalam hari ini setidaknya memposting hal-hal yang baik, memposting hal-hal yang positif, sehingga kami bisa menjadi teladan bagi orang sekitar Tuhan. Tuhan, kami siap melaksanakan kegiatan kami, berkati kami, pimpin kami hari ini, dan serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya, amin. Selamat meneladani Kristus Bapak Ibu, meneladani Kristus di dunia nyata maupun di dunia maya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.